Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal waba. Baik, insyaallah fi hadhihi al-fursah sanashrah fi darsil jadid sanashrah darsal jadid yakni ulumil Quran ya. So kita akan mempelajari salah satu materi baru untuk PTS ya. Yaitu ulumul Quran, tentang pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran dan ulumul Quran. Baik ya. Apa itu maksud dari ulumul Quran ya? Ulumul Quran lughatan secara bahasa merupakan lafdzun murakkabun idhafi ya, merupakan lafaz yang tersusun ya dari dua kata atau lebih idhafi ya, yang kedua kata itu menjelaskan jenis atau golongan dari sesuatu ya, walahu juz'an ya, dan terdiri dari dua kata bagian ya. Yang pertama ulumun, mana ulum jam'u ilmun ya. Ulum merupakan bentuk jamak, bentuk plural dari ilmun, bentuk banyak dari ilmun. Berarti ilmun ilmu, ulum ilmu. Quran dari kata qara'a yaqra'u ya. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Quran bentuk masdar atau yang diartikan sebagai bacaan ya. Di Quran merupakan bacaan secara bahasa. Secara istilah ulumul Quran yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Ilmu-ilmu mempelajari tentang Al-Quran ya. Nanti dalam pembahasannya ada nanti ilmu tentang tajwid, cara membaca Quran dengan baik, kemudian ilmu nasikh mansukh tentang ayat-ayat yang sudah dihapus dan menghapus, kemudian tentang tartib nuzulil Quran ya, urutan-urutan turunnya Al-Quran dan lain sebagainya ya. Kemudian di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang ta'riful Quran, pengertian dari Al-Quran. Al-Quran lughatan ya, secara bahasa Quran itu masdar, bentuk kata yang berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u ya, membaca. Qara'a sedang membaca Quran awi qira'atan bacaan ya. Quran secara bahasa adalah bacaan. Pun secara istilah kalamullah ta'ala al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah Ta'ala al-munazzal yang diturunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz bilafdhihi yang menjadi mukjizat secara lafadznya, wa ma'nahu maupun secara maknanya ya. Al-Quran merupakan mukjizat secara lafadznya itu mengandung makfat yang luar biasa ya, yang tidak bisa didatangkan oleh manusia satupun. Secara makna juga tidak bisa diungkiri bahwa Quran itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'abbad bitilawatihi yang kita bisa mendapatkan ibadah dengan membacanya, wal mangkul ilaina bitawatir ya, dan sampai kepada kita dengan tawatir ya. Tawatir itu adalah kabar yang diriwayatkan atau didapatkan dari orang banyak sebelumnya juga, yang dimana tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya ya. Jadi Al-Quran itu merupakan mutawatir ya, kabar ya pasti benarnya karena orang banyak itu telah mengetahui ya,
telah meriwayatkannya, ya, seperti corona, ya, virus corona walaupun tidak kita bisa lihat, namun orang banyak sudah mengatakan bahwa virus corona itu ada, ya. Itu merupakan kabar mutawatir. Wal maktub fil masahif min awali suratil Fatihah ila akhir suratin Nas. Yang ditulis dalam mushaf-mushaf diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, ini adalah pengertian Al-Qur'an secara istilah, ya. Kalian bisa dibuka di buku halaman 26 sampai 28, ya. Insyaallah nanti pelajarannya di situ. Kemudian banyaknya surat Al-Qur'an ada 114 dan juznya ada 30 juz, dan banyaknya ayat di Al-Qur'an 6.236 ayat, ya, 6.236 ayat. Baik. Ini selanjutnya yang ketiga, yaitu pelajaran tentang kaifiyah nuzulil Quran, ya. Bagaimana proses turunnya Al-Qur'an yang dimana terdiri dari 3 fase. Fase pertama yaitu turunnya Al-Qur'an ke Lauhil Mahfuz. Ke Lauhil Mahfuz. Nazal Al-Qur'an Al-Karim ila Lauhil Mahfuz. Ya. Lauhil Mahfuz ini apa? Adalah catatan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Catatan takdirnya alam, bagaimana alam itu akan terjadi, makhluk-makhluknya, ya. Itu bagaimana akan terjadi, ya. Itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Allah berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz", ya. Dengan catatan takdir juga Quran juga ikut diturunkan di Lauhil Mahfuz. Kemudian turunnya Al-Qur'an yang kedua, fasenya yang kedua yaitu turunnya Al-Qur'an di Baitul Izzah, ya. Allah menurunkan Al-Qur'an di Baitul Izzah, ya, fis sama'id dunya, Baitul Izzah, ya. Baitul Izzah itu kalau secara bahasa, ya, rumah kebesaran, rumah keagungan, ya, milik Allah Subhanahu wa taala yang berada di dunia, ya, di langit dunia, ya, di langit dunia. Jadi Al-Qur'an diturunkan Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempatnya di langit dunia. Dan ini turun saat Lailatul Qadar, ya. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar, ya. Nah, disinilah Al-Qur'an turun secara menyeluruh, ya. Secara menyeluruh, ya. Di Lauhil Mahfuz maupun di Baitul Izzah. Al-Qur'an langsung turun secara menyeluruh. Nah, kemudian al-marhalatus tsalitsah, ya, fase yang ketiga yaitu turunnya Al-Qur'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan, ya, yang zilul Qur'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Turunnya Al-Qur'an pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur, yang terpisah-pisah. Nah, ini turun pada saat Nabi diangkat menjadi nabi, menjadi rasul sampai beliau wafat, atau kurang lebih 23 tahun, ya. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur, ya. Mulai dari ayat yang pertama, surat Al-Alaq, ya, kemudian surat Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Al-Fatihah dan seterusnya, ya, sampai surat yang terakhir turun. Baik. Dalam kurun waktu 23 tahun ini, ya, Al-Qur'an nanti dibagi 2 macam, ya. Surat-surat di Al-Qur'an terbagi menjadi 2 macam, ya. Yang pertama suwar al-makkiyah wal madaniyah. Surat-surat makkiyah. Makkiyah itu apa artinya? Ya, surat-surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Ma nazala qabla al-hijrati ila Madinati wa in kana nuzuluhu fi ghairi Makkah, ya.
surat-surat atau ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, walaupun tidak turun di kota Mekah. Bisa aja turunnya di kota Taif atau turun di tempat yang lain ya. Ketika turun sebelum hijrah, maka itu disebut surat Makkiyah. Kemudian ada surat Madaniyah, yaitu surat-surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di Mekah atau di kota yang lain ya. Jadi pembagian surat Makkiyah, Madaniyah di Al-Qur'an ya, itu berdasarkan periode hijrahnya Nabi SAW, bukan berdasarkan tempat. Ini menurut pendapat yang masyhur yang dipakai oleh para ulama. Ciri-cirinya nanti bisa dilihat di buku ya. Ciri-ciri kalau yang turun di Mekah ya, turun di Mekah itu ciri-cirinya tentang tauhid ya, tentang akhirat, tentang kisah-kisah orang terdahulu ya. Kemudian juga di dalam lafadznya ya ayuhan nas ya bani Adam ya, dan lain sebagainya ya. Sedangkan yang turun di Madinah ya, atau Madaniyah ya, bukan di Madinah ya, yang surat-surat Madaniyah itu mempunyai ciri-ciri secara konteksnya berbicara tentang ibadat, berbicara tentang muamalat, tentang hudud, tentang hukum-hukum pidana ya, kemudian dakwah kepada ahli kitab dan lain sebagainya. Kemudian ayat-ayatnya panjang ya, beda dengan Makkiyah. Makkiyah tadi ayat-ayatnya pendek, kalau yang Madaniyah ayat-ayatnya panjang. Kemudian secara lafadz menggunakan ya ayyuhalladzina amanu ya, yang sudah tidak menggunakan ya ayuhan nas. Baik, ini pelajaran tambahan untuk PTS besok ya, silahkan dipelajari ya. Ma'akumun najah fil imtihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.